Sore ini kita lanjutkan ayat pertama ya, surat Al-Bayyinah. Kemarin mukaddimah, kemarin baru mukaddimah tentang surat Al-Bayyinah. Baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam itu artinya tidak ya, yakuni katakan yakun, ada ya, kapan saja, sampai kapan saja. Alladzina, orang-orang kafaru, kafir, min itu sebagian ya dari ahlul kitab, artinya tidak semuanya, sebagian. Nah, itu kata-kata min di situ. Jadi tidak perlu ya, tidak semua, tapi sebagian. Jadi tidak akan pernah orang-orang kafir, ya kan, sebagian dari ahlul kitab wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, mumfakina, itu akan berbeda ya, berbeda paham, berubah atau meninggalkan ya kan, kebiasaan ya, kemusyrikannya, agama sebelumnya, yaitu ahli kitab itu, hatta sampai ta'tiyahum, datang kepada mereka bayyinah. Bayyinah itu nanti adalah penjelasan. Jadi kata min di situ, ketika nanti datang penjelasan, sebagian dari mereka itu tidak akan berubah, tapi sebagian berubah. Maka di situ dipakai min di situ. Jadi kalau terjemahan Departemen Agama, orang-orang kafir yakni ahlul kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Nanti kita lihat ya kan, situ kan belum terbayang ya, seolah-olah itu semuanya. Karena ahlul kitab itu ada yang beriman setelah ini, nanti setelah datangnya nabi ya kan, karena bayyinah itu salah satu artinya adalah rasul. Makanya nanti ayat yang kedua itu rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Jadi kata-kata bayyinah di situ ya rasul, ya kan. Jadi setelah Nabi menjelaskan, nanti orang-orang kafir itu akan terpecah, terbelah. Ada yang beriman, ada yang tetap kafir, ada yang semakin parah kafirnya, ya kan, seperti itu nanti, ya kan. Jadi mereka itu sebenarnya menunggu dan minta penjelasan. Nah, bagaimana bentuk orang kafir sebelum datangnya Nabi Muhammad? Kan orang-orang ahlul kitab itu siapa? Yang disebut ahlul kitab kemarin siapa? Nasrani dan Yahudi, ya kan? Jadi yang disebut dengan ahlul kitab kemarin itu kan namanya ahlul kitab, bukan a'mal kitab. Ya, mereka itu ahli tentang kitab, tapi tidak mengamalkan kitab. Satu dimurkai, satu mereka itu dilaknat, ya kan? Itulah dalam kalimat, ya kan, Al-Fatihah kan, ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Satu yang dimurkai, satu yang disesatkan gitu. Yang kedua ya orang musyrik.
Nah, ketiga kelompok ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus. Kalau di Makkah itu rata-rata orang-orang syirik kan, musyrik. Kalau di Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani, ya kan? Di Makkah tidak ada Yahudi Nasrani, karena memang Quraisy. Ya, Quraisy itu dulu ketika kita belajar tentang surat Al-Quraisy, masih Isra ya, surat Al-Quraisy sudah kan? Nah, Quraisy itu kan suku besar yang ada di Makkah, seperti Minang di Sumatera Barat. Minang itu ada Melayu, ada Caniago, ada apa lagi? Peliang, ada Koto, ya kan? Nah, itu suku besarnya itu Quraisy. Jadi Quraisy itu al-jam'u, gabungan suku-suku yang ada. Nah, itu namanya suku Quraisy. Banyak bani-bani di situ, Bani Hasyim ada di situ. Tapi tidak ada Yahudi Nasrani di Makkah. Yang ada itu di Madinah. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adanya di Madinah. Kalau di Makkah umumnya adalah orang Quraisy, orang syirik, musyrik. Maka disebutlah musyrik Makkah. Begini, sebelum datangnya Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Quraisy tadi itu, mereka sudah ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang percaya bahwa akan ada Nabi yang diutus. Nah, itu karena kan mereka sudah tahu sebenarnya, Bu. Ya, mereka sudah tahu kalau akan ada seorang Nabi diutus. Dari mana mereka tahu? Iya, dalam Injil ada, dalam Taurat ada berita nanti kata Nabi Musa, ya kan, dalam Taurat itu akan ada Nabi. Makanya dulu kita sudah buka surat Al-Fat, masih ingat? Ayat 29, ya kan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Itu Muhammad adalah Rasul Allah, orang yang bersamanya berkasih sayang sesama mereka, keras terhadap kekafiran. Mereka itu ada tanda-tanda tanda-tanda sujudnya. Itu kan disebutkan di dalam Taurat, disebutkan dalam Injil. Jadi umat terdahulu itu tidak tahu bahwa nanti akan datang seorang nabi. Yang jelas lagi dalam surah As-Saff umpamanya, Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa kepada Bani Israel, saya ini seorang rasul, saya membenarkan Taurat, dan saya memberitahu kepada kalian bahwa nanti akan datang seorang rasul namanya Ahmad. Jadi orang-orang sebelum Nabi Muhammad diutus itu mereka percaya bahwa nanti akan diutus seorang nabi, ya kan? Lalu orang yang seperti ini, ada yang pas Nabi datang mereka langsung percaya. Ada yang seperti itu. Jadi dulunya sudah percaya, sekarang datang Nabi, mereka percaya. Itu satu kelompok. Yang kedua, sebelumnya mereka tidak percaya, ya kan? Tapi setelah diutusnya Nabi, mereka percaya. Karena ada penjelasan bayinah tadi. Jadi satu kelompok tadi mereka percaya akan ada Nabi. Setelah Nabi datang, mereka juga percaya. Itu satu kelompok. Kedua, mereka sebelumnya tidak percaya.
Tapi setelah Nabi datang menjelaskan, ya kan, akhirnya mereka percaya. Jadi dulu tidak beriman, sekarang menjadi beriman. Yang ketiga, sebelumnya dia tidak percaya, setelah Nabi diutus menjelaskan, tidak juga percaya loh. Tetap juga mereka tidak percaya. Ya kan? Nah, yang parahnya itu dulu tidak percaya, kini di jalihan semakin tidak percaya gitu. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita ini entah kita yang kurang menjelaskan atau memang mereka tidak dapat hidayah. Itu Nabi sendiri gitu. Ya kan? Awak kalau hadir waktu itu belum tentu. Entah masuk orang kelompok percaya atau tidak. Cuman kini kok kita karena dapat hidayah dari Allah. Jadi ada orang-orang Nasrani itu yang bertahan dengan agamanya. Ada orang Yahudi yang bertahan dengan agamanya. Ya kan? Ada orang musyrik yang bertahan dengan kemusyrikannya. Sampai nanti Nabi Muhammad menjelaskan, setelah itu baru mereka terpecah. Apa kasihnya terpecah tadi? Sebagian beriman, sebagian tidak beriman, sebagian bertambah kafir. Kalau dulu beriman, sekarang beriman, kemarin beriman, sekarang nggak beriman lagi. Ada yang seperti itu. Jadi itu yang disebut mereka itu sudah terpecah gitu. Jadi orang-orang, jangan dikira ya setiap kita jelaskan, umpamanya kita butuh menjelaskan kepada orang atau orang butuh penjelasan. Jangan ibu kira nanti setelah wajalian tuh orang tuh percaya sekawan. Nyana kaindak tuh bundak aja. Ya kan, kalau kaindak tuh ada mukul campak ke belakang. Kalau kalahi dari belakang tercempak ke muka kok kalahi gitu ya. Jadi tergantung aja sebenarnya. Jadi Buya Hamka menjelaskan orang kafir adalah orang yang menolak kebenaran. Itu kata lam yakunil ladina kafaru. Jadi penterjemahan bahasa alladzina kafaru, orang-orang kafir adalah orang-orang yang menolak kebenaran, baik dari kelompok ahlul kitab ataupun dalam kelompok musyrik. Jadi jelas ya, siapa itu orang kafir? Orang yang menolak kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Baik kelompok Yahudi, baik kelompok Nasrani, ataupun kelompok musyrikin. Jadi orang kafir ini akan tetap berpegang teguh kepada nenek moyang mereka. Sekurang-kurangnya bertahan mereka dengan konsep itu nanti sampai Nabi Muhammad menjelaskan. Kalau sudah Nabi Muhammad menjelaskan, ada yang beriman, ada yang menolak, ada yang semakin brutal dia menolak. Semula orang masuk penjara, Bu. Masuk penjara itu ada yang taubat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang semakin brutal perangai. Ada enggak? Ada kan. Nah, kata Jalalain dalam tafsir Jalalain itu min. Nah, tadi sudah jelaskan sebahagian. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Jalalain menjelaskan min itu sebagian. Sebagian dari orang Yahudi, sebagian dari orang Nasrani, sebagian lagi dari orang musyrik. Kan ada itu orang-orang Yahudi yang beriman, orang Nasrani yang beriman, orang-orang musyrik yang pada masa Nabi itu kan banyak, ya kan? Abdullah bin Salam itu dari Yahudi itu, ya kan? Kalau Umar, Utsman dulu kan kelompoknya musyrik itu, orang-orang Makkah kan, tapi mereka menjadi orang beriman, gitu ya. Jadi ada yang mereka itu tidak akan meninggalkan keyakinan mereka, ya kan, sebelum datang yang namanya kebenaran atau penjelaskan, ya. Ada yang menjelaskan, itu penjelas itu ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
Ya kan? Begini, kalau kedudukan Nabi Muhammad di situ adalah sebagai bayinah. Jadi bukan Al-Quran saja sebagai penyiar, Nabi itu sendiri sebagai penjelas. Nah, makanya nanti akan ada dua itu, satu Al-Quran, satu hadis atau sunnah. Jadi Nabi Muhammad itu ada beberapa kedudukannya, ibu-ibu. Satu, beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, penutup. Maka itu jangan ada lagi keyakinan Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. La nabiyya ba'da. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad itu berbeda dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Isa Bani Israel, Nabi Musa Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad untuk alam. Ya kan? Sungguh kami mengutus kau untuk semua alam, rahmatan lil alamin. Alam itu ya makhluk, ada manusia, ada jin, ya kan? Termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk hewan-hewan. Jadi mendapat rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad. Ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi itu fungsi kedudukan Nabi. Banyak itu ibu-ibu yang dulu binatang-binatang itu kalau ingin makan daging unta, sapi itu disayi separuhnya separuh itu. Begitu saja orang dulu. Nah sekarang itu menyakitkan itu. Akhirnya disembelih menyebut nama Allah. Jadi hewan, walaupun saya belum pernah tanya ya, hewan-hewan ternak itu yang disembelih itu paling bahagia dia mati, paling senang dia mati kalau disebut nama Allah. Nah itu yang belum pernah buat tanyuan, maksud yang buat tanya. Ya kan, yo poinda gitu ya. Tapi yang jelas mati tacakia, mati masuk sungai, mati karena penyakit, mati karena disembelih dengan menyebut nama Allah, maka mati dengan menyebut nama Allah itu adalah suatu kebahagiaan bagi hewan tersebut. Karena itu menjadi rahmat. Makanya pernah kita lihat Bu, orang-orang Makkah itu menyembelih onta itu dipaci siapa lonto itu ya, dipaci situ atau di bawahnya tuh cik gitu ya. Awak saya kadang-kadang mau separuh mati mengabek Jawi kan. Kalau cari orang-orang Arab tuh mendabi untu itu ya, seperti itu aja. Iya kan? Kalau kambing oke lah, karena kecil kan. Dipaci sih, seorang tukang pacian, tangan juga kaki, seorang tukang dabi selesai itu. Tapi untu dan setinggi itu agak apa? Ya kan? Dipaci sih kepala cek, itu sekali. Iya kan? Ini gampang mana gitu. Nah kan itu menundukkan sebenarnya bahwa Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Orang Yahudi dan orang Nasrani sudah tahu akan datang Nabi. Tapi mereka tidak menyangka, di situ letaknya ibu-ibu, kenapa orang Yahudi Nasrani itu menolak Nabi Muhammad? Karena dia mengira nabi-nabi yang akan datang itu dari golongan mereka. Ditunggu-tunggu, minta-minta malahan. Ya kan, kalau terjadi cekcok antara Yahudi Nasrani, artinya minta kepada Allah tuh. Capeklah utus Nabi yang kau janjikan. Setelah Nabi Muhammad diutus, mereka sebagai menolak. Kenapa kira-kira? Karena tidak sesuku Jawa itu. Karena tidak sagrup, tidak sakampung, tidak saketurunan. Nah, itu makanya banyak pikiran yang piodal. Ya kan? Aja pilih sianu, nyon ndak orang awak tu doh. Ada nggak seperti itu tuh? Padahal nyo KTP-nya adalah siko, nyo lah tahu siko segala macam. Ndak, nah itu ndak orang awak, ndak sesuku Jawa, ndak sekampung Jawa. Makonyo begini. Kan dari Nabi Ibrahim saja lah ambil.
Nabi Ibrahim ada istri dua yang populer. Ada yang mengatakan riwayat tiga, tapi yang populer itu ada dua. Satu, Hajar. Iya, istri Ibrahim. Bukan Ibrahim yang di warung itu. Nabi Ibrahim. Ya, satu Sarah. Yang satu lagi Hajar. Dari Hajar ini nanti lahir Ismail. Itu pada umur lebih kurang, ada yang mengatakan umur 94 tahun. Ya kan? Dari Sarah lahir Ishak. Ishak nanti ada Yakub, ada Yusuf, sampailah kepada Nabi Isa. Jadi itu keturunan itu. Lalu ini juga memberitahu nih, nanti akan ada nabi gitu. Tentu mereka berpikir dari golongan mereka. Berdoa-doalah, berharap-haraplah tibulah nabi ko gitu ya. Nah, tahu-tahu muncul dari keturunan Nabi Ibrahim juga, tapi melalui jalur Hajar Ismail. Dari Ismail turun sampai tidak ada nabi dari Ismail. Tahu-tahu muncul nabi dari keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad. Oh, kok ndak mah kok. Pakanalah kisah lamo. Apa kisah lamo? Hajar itu dari budak yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Berbeda, walaupun satu bapak lain ibu. Itu sebagian. Kan tadi ada sebagian yang menolak. Padahal mereka sudah beriman sebelumnya, masuk beriman di sini, sudah yakin bahwa nanti akan datang seorang nabi. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, mereka tidak yakin lagi. Kenapa tidak yakin? Karena bukan dari satu keturunan dengan mereka. Jadi itu terjawab itu. Jadi kan tadi ada yang beriman dan tetap beriman. Ada yang beriman tapi kafir. Ada yang kafir dulunya tetap juga kafir. Ada yang kafir dulunya semakin. Yang beriman dulu sekarang setelah Nabi hadir, kenapa mereka tidak lanjutkan dengan keimanan mereka? Karena mereka menyangka akan lahirnya Nabi itu dari keturunan mereka. Ternyata setelah lahir tidak dari keturunan, maka mereka menolak. Ya kan? Itu satu ya, kenapa mereka menolak. Yang kedua, kenapa mereka menolak? Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu banyak merubah kebiasaan-kebiasaan Quraisy. Berjudi tidak boleh, mabuk tidak boleh, bazina tidak boleh, ya kan, menyembah berhala tidak boleh, banyak yang tidak boleh. Jadi agama Islam ini banyak merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak cocok dengan Islam, itu dirubah. Yang bisa dirubah kalau enggak diberhentian. Kebiasaan mereka itu biasa saja ibu-ibu. Kalau perempuan seperti ngambil daun pisang di jalan, kalau lagi hujan ambil daun pisang kok pakai karena dibutuhkan. Kalau lagi panen hari disampaikan saja ya, kadang dipijak lo di orang lewat, tidak punya harga diri lah. Akhirnya dirubah. Dulu perempuan ini tidak dapat harta warisan sama sekali. Islam memberikan, ya kan, satu anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan, ya kan. Dulu tidak ada sedikit pun. Kalau seorang laki-laki itu bisa puluhan, mungkin ratusan istrinya pada masa jahiliyah itu. Kini sangat berkuasa, jangan kan sampai 2 saja heboh ibu-ibu. Ya enggak? Ya kalau ibu-ibu kalau protes poligami di dunia saja lo protes, Bu, sampai ke akhirat jangan diprotes. Karena nanti satu orang suami di surga itu
2 istri. Hah? Ya jangan protes mana ibu kini bikin salah masuk surga dulu. Ya nak. Karena di dunia saja boleh 1, 2 sampai 4, apalagi di surga. Ibu nanti istri-istri yang sekarang ya, kecuali ibu lah bosan gitu ya. Istri yang sekarang itu kalau sama-sama masuk surga, itulah suaminya. Iya. Kalau dia kan tidak ada masalah. Di dunia saja boleh seorang laki-laki yang apalagi di surga. Yang tidak boleh itu 1 istri banyak suami, dan sampai ke surga juga tidak. Maka yang dimaksud dengan azwajum mutahharah, istri-istri yang suci, itu tetap 1 orang perempuan, suaminya 1. Tapi 1 suami boleh banyak istri. Jangankan di surga, di dunia saja lebih mulia, iya kan? Cuman masalahnya ketahuan tidak ketahuan saja. Kalau tidak tahu kan aman. Kalau ketahuan 10 tahun kok aman sajanya. Baru patang tahu baru. Habis lo hebohnya tuh. Ayah ini kini kok yang 10 tahun kok nyaman-nyaman sajanya gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu ingin bertahan kok aduh ya. Ketahuan seperti itu, tidak ada lain kata bu kecuali ibu sabar. Kalau ingin bertahan tetap keluarganya. Kalau didengar tetangga sebelah banyak cerita itu mah. Ya kan? Kok 10 tahun ke aman saja gitu. Padahal sudah menikahnya 10 tahun. Itu ada kasus yang seperti itu. Tapi sudah lah ibu, tidak salah waktu bahas itu. Ya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu banyak merubah kebiasaan. Coba bayangkan budak seperti Bilal bin Rabah, ya kan? Itu bisa sejajar gitu, asal level tagak sama tinggi, duduk sama rendah. Yang biasanya mereka ini pemuka Quraisy, biasanya mereka itu memiliki budak, kini dimerdekakan, dan itu satu tempat dengan mereka. Makanya Abu Lahab itu pernah bertanya kepada Nabi, kalau saya masuk kepada agamamu Muhammad, kira-kira tempat saya di mana? Posisi yang betul di mana? Kira-kira seperti itu. Ya Nabi Muhammad menjelaskan seperti yang lain ya paman. Itu ya enggak. Awak terkemuka banyak harta, tinggi, jabatan, kedudukan, pemuka Quraisy lah. Kini pas masuk Islam, kaduduk sama jo orang-orang yang dulu Yasir, ya kan? Ya budak-budak yang ada itu, orang-orang miskin, nah ya enggak. Itulah mereka menolak, ya kan? Jadi mereka itu sebenarnya untuk mempertahankan kebiasaan itu, sehingga mereka tidak mau menerima ajaran Islam, ya kan? Kita ini ibu-ibu yang sudah iyalah menerima Islam gitu kan? Iya benar. Iya kan? Maka itu sebenarnya jangan seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani, orang musyrik beragama. Mereka itu bertahan nenek moyang mereka. Maka kita kalau sudah masuk ke dalam Islam, pelajari saja Islam. Kalau tidak ada dalam Islam, walaupun dah biasa saja dulu, ya tinggalkan. Tidak bisa disabui lah. Awak pun tidak bisa digadu-gadu. Awak agamu iyo nenek moyang iyo. Tidak bisa kalau sudah masuk kepada Islam, selama aliran atau selama kebiasaan nenek moyang itu tidak bertentangan dengan Islam, silakan dilanjutkan. Itu namanya al-urf namanya. Al-urf itu artinya kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang tidak bertentangan dengan Islam. Kalau ada di masyarakat itu biasa minum tua, anda bisa ada bu. Kalau di kalau biasa Ustaz minum bir, anda bisa ada. Si koko memang lah biasa pakai arak tuh, tidak mau tidak. Oh si kola biasa Ustaz laki-laki produksi, ya kan?
hamil dulu tuh menikah biasa. Saya suka nak mau tu dah, Bu. Tak biasa nak mau tu. Ya kan? Jadi kebiasaan yang bertentangan dengan syariat tinggalkan. Oh, baralik di siko biasa sajanya berjudi malam tu. Itu tak biasa. Kalau orang Islam tak ada yang biasa tu. Ya kan? Ini ada adat nan samana adat, ada adat nan diadatkan, ada adat istiadat. Itu berjudi di malam orang baralik, mabuk di malam baralik, itu adat nan diadat-adatkan tu. Nan tak biasa, dia biasa-biasaan. Mungkin dia awak banyak piti lah, banyak ikol lah, sehingga seolah-olah biasa saja buka meja perjudian di rumah pesta. Ya kan? Kalau mengkim itu dari tuan rumah, hadiahnya, ya kan? Itu boleh saja. Walaupun bernyanyi kan termasuk yang diperdebatkan. Tapi kalau bercampur laki-laki perempuan di situ bergoyang-goyang, apalagi yang mengkim itu perempuan, ya kan? Boleh perempuan ini bergoyang-goyang di depan laki-laki. Kalau ingin ibu-ibu bergoyang-goyang di depan laki-laki, bawa ke dalam kamar udah. Apa ibu goyang-goyang seorang situ di depan udah. Tapi kalau depan orang lain, ya kan? Tidak ada satupun dalil yang membolehkan. Sama lah ibu-ibu. Ibu-ibu tidak boleh membuka aurat di tempat umum. Apa yang tempat umum itu? Tempat umum itu orang tidak perlu minta izin kepada kita untuk hadir di situ. Itu tempat umum tuh. Yang privat tuh orang perlu minta izin kawan. Di tempat yang privat tuh ibu boleh tuh. Dia ambu, you suka bergoyang, Ustaz berjoget lah bu. Tapi berjoget lah di muka udah awak seorang. Jadi muka udah kawan. Aku kan enggak ingin basenam bawa mana ke tepi jalan. Bawa orang nak dampak. Kenapa tidak di ruangan tertutup? Kalau memang ingin sehat, maka dibawa mana ke dekat orang rami di tepi jalan kapan baru ke tepi lawi itu dibawa, amba goyang-goyang di situ ya Allah. Nah, ambo kasihan itu ibu-ibu berjilbab pakai hijab tapi goyangnya luar biasa. Kali calik berdosa, dari calik rugi lo kadang-kadang itu masalah. Iya kan? Nah, kebiasaan-kebiasaan ini kalau bertentangan dengan syariat tidak bisa disebut kebiasaan. Kalau tidak nanti akan sama lah cara beragamanya Yahudi, Nasrani dan musyrik. Ya kan? Jadi orang Yahudi Nasrani itu tidak mau meninggalkan kebiasaan nenek moyang mereka. Ya kan? Maka itu umat Islam pegang agama ini. Jangan tradisi. Ya kan? Jangan tradisi gitu. Tapi berdasarkan kepada agama. Jadi mereka tidak mau meninggalkan agama mereka itu walaupun sudah ada penjelasan. Itulah tipenya Yahudi, Nasrani dan musyrik. Nah, kita ini kalau sudah full rasanya ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffa. Silmi itu ajaran. Masuk ke dalam ajaran Islam itu secara menyeluruh. Nah, ini peringatan bagi kita. Jadi lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bagi kita bayyinah itu sudah ada, yaitu Nabi Muhammad. Itu tadabbur ayat 1 surat Al-Bayyinah ya. Baik ibu-ibu, kita tutup dulu dengan bacakan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan dengan